pengajian pada malam hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat bisa berkumpul pada pengajian rutin bulan ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, mendapatkan syafaat itu pada yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pengajian dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kepada Ustaz Subhan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Jihad dengan ketua barunya sekarang ya, Bapak Dr. Haji Ngalimun, terus lagi MM nama. Semoga beliau beserta pengurus baru yang lainnya dan jamaahnya semuanya serta donaturnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kepengurusan yang baru ini semoga menjadikan masjid ini semakin lebih makmur, lebih berkah, lebih bermanfaat, lebih tersebar luas dakwahnya, syiar Islamnya. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tafsir karya Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang surah Al-Baqarah ayat 174 nggih. Ya, 174 sampai 176 insyaallah kita kaji tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id.
Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah. Mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab sangat pedih. Allah menceritakan kebiasaan ahlul kitab, dalam hal ini orang-orang Yahudi, yang mereka itu diantara kebiasaannya adalah menyembunyikan kebenaran, termasuk tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan ini Allah ceritakan kepada kita supaya kita tidak meniru mereka. Jadi jangan sampai kita meniru kebiasaan mereka, yaitu menyembunyikan kebenaran. Maka dalam Islam itu ada rumus, nahnu nu'maru an naqulal haqqa walau kana murra. Itu kata para sahabat. Kami dulu diperintah oleh Allah untuk mengatakan yang hak, walaupun yang hak itu rasanya pahit. Maka itulah ajaran Islam yang benar. Maka para nabi itu diantara sifatnya adalah tabligh, menyampaikan kebenaran apa adanya dengan sebaik-baiknya. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah juga sama, menyampaikan kebenaran apa adanya dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai hanya karena tidak cocok dengan kepentingan kita terus kita sembunyikan. Jadi karena nggak cocok sama kepentingan kita terus apa disembunyikan. Maka kita tidak boleh punya kebiasaan seperti orang-orang Yahudi yang gemar menyembunyikan kebenaran karena tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Salah satunya informasi tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang memberi kesesatan, petunjuk dan adab. Mereka itulah yang memberi kesesatan dengan petunjuk dan memberi adab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Maksudnya menukar. Jadi mereka menukar petunjuk dengan kesesatan, lebih milih sesat daripada mendapatkan apa? Petunjuk. Mereka rela menukar adab dengan ampunan. Mereka lebih suka menukar ampunan dengan adab, maksudnya. Lebih rela diadab daripada diampuni oleh Allah kalau dia mengikuti kebenaran. Jadi sebenarnya mereka tahu bahwa kalau mereka mengikuti petunjuk kitab suci mereka yang sebenarnya, mereka akan betul-betul mendapatkan petunjuk. Tapi mereka lebih memilih tidak. Sebagaimana mereka tahu kalau mereka mentaati yang ada dalam kitab suci mereka yang sesungguhnya, mereka akan dapat ampunan. Tapi mereka memilih untuk tidak. Termasuk tadi tidak mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Quran mengingatkan, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andaikan saja ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani itu mau beriman sebagaimana kalian para sahabat beriman, niscaya mereka pasti akan mendapatkan petunjuk. Ya, jadi andaikan mereka mau, dan beberapa mau, tapi juga banyak yang tidak mau. Ya, kembali kepada nuraninya, apakah dia mau menerima kebenaran atau tidak mau menerima kebenaran. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Jadi Al-Quran itu turun untuk memberitahukan, di antaranya adalah kebenaran yang harusnya ada dalam kitab suci agama-agama sebelumnya, yang itu disembunyikan oleh mereka, itu ditelanjangi oleh Al-Quran. Nah, terus kemudian ketika Al-Quran itu menjelaskan semuanya itu, ya beberapa mengakui dan akhirnya yang mau masuk Islam, tapi beberapa tetap kekeh dan tidak mau mengakui itu, sehingga kemudian mereka ya tetap dalam keingkarannya. Salah satu kejadian misalnya ketika
orang-orang Madinah hendak berhaji itu orang-orang Yahudi itu ngomong kepada orang-orang Madinah, nanti kalau kamu ketemu sama orang yang namanya Muhammad itu, yang katanya nabi baru itu, kalau bahasa mereka kira-kira gitu, ini mafhum riwayat ya. Nanti coba tanyakan beberapa hal ini. Kalau dia bisa jawab, dia bukan nabi. Coba suruh nanya. Tapi kalau nabi bisa jawab, bukan nabi katanya. Tanyakan tentang kiamat, tanyakan tentang roh, tanyakan tentang ashabul kahfi. Kalau dia bisa jawab, bukan nabi dia. Itu yang ngomong itu orang Yahudi. Berarti kan dia sudah tahu informasi nabi akhir zaman itu tidak tahu tentang roh, kecuali sedikit, tidak tahu tentang ashabul kahfi, kecuali sedikit, tidak tahu tentang kiamat, kecuali tanda-tandanya. Dan benar nanya mereka, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbih. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang ruh. Dan Allah memberitahu kepada nabinya bahwa kita tidak diberitahu tentang ruh kecuali sedikit. Nabi nggak bisa jawab. Dan orang Yahudi udah ngomong kalau dia bisa jawab bukan nabi dia. Coba bayangkan ya. Nyuruh orang nanya, tapi ngomong kalau dia bisa jawab berarti dia bukan nabi. Coba bayangkan. Begitu tanya tentang kiamat, Nabi cuma menyatakan bahwa tanda-tandanya. Kalau kiamatnya Nabi tidak tahu. Karena di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat itu. Jadi yang tahu kapan kiamat hanya Allah. Nabi tidak tahu. Nabi hanya diberitahu tanda-tandanya saja. Tentang ashabul kahfi, kalau kita baca surah Al-Kahfi, sampai detik ini Allah tidak jelaskan berapa jumlah pasti ashabul kahfi. Allah kasih teka-teki itu. Dan sebenarnya begini, hal-hal yang Allah tidak beritahu itu berarti nggak penting gitu maksudnya itu. Kapan kiamat itu nggak penting itu. Yang penting persiapan menghadapi kiamat. Itu yang penting itu. Tentang berapa jumlah ashabul kahfi itu nggak penting. Yang penting itu spirit dakwahnya ashabul kahfi. Tentang roh, hakikat roh itu nggak penting. Yang penting perintah Allah berkaitan dengan roh itu apa? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ayo kita tazkiyatun nafas terus. Fokus itu aja, nggak usah sibuk cari hakikatnya roh. Repot itu perkara gaib itu. Itu wilayahnya Allah. Hak pribadinya Allah. Jadi itu hak mutlaknya Allah. Kita nggak punya wilayah kecuali sedikit sekali kata Allah. Allah Akbar. Jadi mereka itu tahu kebenaran. Demikian juga ketika Nabi menerima tamu dari kalangan Nasrani Najran di surah Ali Imran ayat 61 tentang mubahalah itu. Nabi sudah menjelaskan kepada orang-orang Nasrani Najran bahwa Nabi Isa alaihissalam itu nabi dan rasul, hamba Allah, bukan anak Tuhan. Nabi jelaskan sembilan ruka, mereka masih terus membantah karena ngeyel. Kata Nabi gini, kalau dalam ayat itu, wis ngenai kalau bahasa kita ya, udah gini aja. Kita ke lapangan yuk. Karena sampean ngeyel kan. Saya jelaskan Nabi Isa itu nabi, rasul, dimuliakan oleh Allah tapi bukan dituhankan. Kan gitu kata Nabi. Mesti ngeyel aja. Wis ngene aja. Ayo kita ke lapangan. Kalau bahasa kita ya di Ali Imran ayat 61 itu. Kita ke lapangan, ayo kita adu doa, adu sumpah. Siapa yang bohong di antara kita dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, mubahalah. Orang Nasrani Najran itu karena tahu ini nabi beneran, enggak berani. Pun berusaha. Enggak usah, kita bayar jizyah aja. Akhirnya mereka bayar jizyah. Artinya mereka ya walaupun tidak beriman, tapi mereka enggak berani juga diajak ditantang sumpah oleh Nabi karena tahu yang dihadapi ini memang nabi asli gitu. Makanya mereka yang melek dengan izin Allah melek hati nuraninya seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sebelum masuk Islam beliau Nasrani. Sebelumnya Majusi, Nasrani, akhirnya masuk Islam. Itu karena pendetanya yang beritahu bahwa kebenaran itu sudah ada di Yasrib namanya. Cari orang bernama Muhammad atau Ahmad dengan ciri-ciri ini. Itu pendetanya detil memberitahukan itu. Kata Salman Al-Farisi, Anda kenapa tidak beriman? Kalau saya masih muda, sudah ke sana saya. Saya sudah tua, nggak mungkin ke sana saya. Karena nggak pernah ketemu dengan Nabi, jadi beliau punya hak untuk tidak menyatakan itu karena kan nggak pernah ketemu. Di sana nggak sampai kepada beliau. Cuman bocoran jawaban itu ada di dalam Injil dan terkonfirmasi ketika
Salman Al-Farisi datang ke Madinah, semua ciri yang ada dalam Injil yang diceritakan oleh pendeta tadi itu betul. Sebagaimana pendeta Buhairah atau Bahirah itu yang melihat Nabi yang masih muda saat itu ciri-ciri kenabian sudah ada penuh dalam diri Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang mengatakan itu ya pendeta Bahirah, itu pendeta Nasrani. Sebagaimana saudaranya Siti Khadijah radhiyallahu anha, Waraqah bin Naufal, itu juga tahu ini calon Nabi ini. Ini yang disebut dalam Taurat dan Injil itu. Cuman yang begitu kan yang melek mata hatinya, yang jujur dengan hati nuraninya. Yang nggak jujur ya tetap dengan ketidakjujurannya itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Tafsir ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi yang menyembunyikan ciri dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW itu ciri-cirinya rambutnya andan-andan, tidak lurus, tidak keriting. Oleh orang Yahudi dirubah keriting rambutnya, coba bayangkan, dirubah rambutnya. Orang Yahudi merubah rambut Nabi, ciri-ciri nama keriting. Nabi akhir zaman cirinya rambutnya keriting. Padahal dalam Taurat, dalam Injil diceritakan rambutnya andan-andan. Dan Nabi memang rambutnya andan-andan. Andan-andan itu enggak lurus juga enggak keriting. Itu Nabi. Kulitnya putih kemerahan, dirubah coklat kata mereka. Nabi itu kulitnya dirubah sama. Muhammad itu kulitnya coklat, dirubah. Pokoknya dirubah kabeh. Ya karena nggak suka itu. Mereka sentimen sebenarnya. Mereka kan berharap Nabi akhir zaman itu dari Bani Israel. Ternyata yang Allah pilih dari Bani Ismail. Maka mereka kecewa itu. Jadi kan mungkin saya pernah cerita di sini ya kejadiannya. Nabi Musa alaihissalam itu termasuk Nabi yang pernah berdoa kepada Allah agar dipilih atau diizinkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat keutamaan umat ini. Ada dua nabi yang berharap kepada Allah agar jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kedua-duanya ulul azmi minar rusul. Nabi Musa alaihissalam, yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa tidak Allah izinkan. Nabi Isa Allah izinkan. Nabi Isa nanti di akhir zaman turun. Bukan sebagai Nabi dan Rasul. Beliau tetap Nabi dan Rasul, tapi turun tidak membawa risalahnya, tapi datang sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah Nabi Muhammad, yang mengajarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Isa. Nabi Isa diizinkan oleh Allah. Nabi Musa nggak diizinkan oleh Allah. Kata Nabi Musa, ya Allah, izinkan saya datang ke tempat dakwahnya Nabi akhir zaman itu. Kalau saya tidak diizinkan jadi umatnya, izinkan saya datang ke tempat di mana Nabi akhir zaman itu nanti berdakwah. Maka diizinkan oleh Allah datang ke Uhud. Nabi Musa dan suku Bani Israel, ada 12 suku itu datang ke Uhud, beribadah di situ beberapa waktu. Terus Nabi Musa harus pulang karena SK kerasulannya bukan di Yathrib. SK kerasulannya kan di Bani Israel, Mesir dan sekitarnya, bumi Syam lah. Maka beliau harus pulang kembali ke Mesir dan sekitarnya karena SK-nya di situ beliau, SK kerasulannya. Nah, ketika Nabi Musa mau kembali, ada beberapa suku Bani Israel itu yang nggak mau pulang, nggak mau ikut bersama Nabi Musa. Kalau saya nggak salah, ada Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, ada beberapa bani lah. Itu nggak mau ikut pulang. Kata Nabi Musa, ngapain nggak ikut pulang? Kami menunggu Nabi akhir zaman tersebut. Kata Nabi Musa, masih lama. Masih lama, tidak apa-apa. Walaupun kami nggak nututi, kami berharap anak cucu kami yang nututi nanti. Jadi kalaupun kami tidak nututi, anak cucu kami yang nututi. Akhirnya Nabi Musa pulang karena kan SK kerasulan nggak di situ kan, SK kerasulannya di Mesir dan sekitarnya beliau. Maka beliau balik. Nah, ini suku-suku Bani Israel yang tinggal di daerah sekitar Uhud itu yang menjadi cikal bakal Yahudi Madinah. Ada Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan beberapa bani-bani yang
berkaitan dengan Bani Israel. Ada beberapa bani lagi. Itu yang menjadi embrio, sebab awal mula muncul adanya kaum Yahudi di Yathrib atau di daerah Madinah kalau sekarang. Singkat kata, singkat cerita, mereka ini sebagaimana kebiasaan orang Yahudi eksklusif, tidak inklusif, mereka tertutup. Dalam kurun perjalanan waktu di Yaman, itu tepatnya negeri Sabak saat itu saat itu kan negeri Sabak dipuji oleh Allah dengan pujian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Wis pokoknya negeri yang makmur gitu. Semoga negeri kita di negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin insyaallah. Sehingga enggak ada lagi beras oplosan. Amin. Wis singkat kata singkat cerita, akhirnya karena mereka tidak bersyukur alias kufur, Allah adab mereka dengan jebolnya bendungan 7 gunung. Jadi di Yaman itu ada, kenapa mereka makmur, diantaranya mereka membendung air dengan 7 gunung yang ada di situ. Itu bendungan air yang cukup besar, itu mengalir pertanian di daerah Yaman. Di negeri Sabah itu jebol, bendungannya jebol. Nah begitu, dan di Sabah itu ada bukit namanya Ahqaf. Ada yang mengatakan itu rajanya gunung ya, wallahu a'lam bishawab. Semua gunung di bumi itu pusatnya di Ahqaf itu. Sampai sekarang masih ada. Nah itu jebol, banjir bandang. Nah, Yaman ini termasuk kategorinya Arab Selatan. Arab Selatan itu Arabnya hitam-hitam, kecil-kecil, kurus-kurus biasanya. Orang Yaman, Arab Yaman itu Arab Selatan. Beda sama Arab Utara. Nabi itu Arab Utara, Quraisy. Arab Utara itu putih, bersih, gagah-gagah, ganteng-ganteng gitu. Kalau Arab Quraisy itu Arab Utara itu. Nah, mereka ngungsi sampai ke, sebagian sampai ke Yathrib, orang Arab ini. Nah, orang-orang Yahudi yang menghuni lebih dulu di situ itu nggak suka kalau ada orang baru itu, nggak suka. Nah, mereka ini nggak berani berhadapan langsung. Kalau orang Jawa bilang wani selit gak wani rai, Jadi mainnya belakang, nggak main depan gitu. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor Pak, monggo silakan. Ya, kalau sama saya ngaji biasa santai aja gitu. Oh, monggo selonjor boleh, berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Santai mawon. Nah, singkat kata singkat cerita, apa namanya tadi, mereka ini nggak mau berhadapan langsung, diadu domba. Ada 2 suku Arab saat itu, suku Aus dan Khazraj. Suku Arab itu diadu domba sama orang Yahudi itu. Itu sampai sekarang itu orang Yahudi kebiasaan begitu itu. Kan dalam kancah internasional kan yang maju kan Amerika. Di balik Amerika ada siapa kita tidak tahu. Di balik negara-negara Arab itu kan kita tidak tahu di belakangnya ada siapa itu. Yang main di World Bank itu siapa kan kita tidak tahu. Pentagon itu yang menguasai siapa kan kita. Ya, mereka enggak. Ya itu wani silit gak wani rai itu. Adu domba itu bangsa Arab itu. Suku Aus dan Khazraj itu. Itu berabad-abad mereka berantem perang gitu. Diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Nah, di tengah-tengah sentimen sama bangsa Arab, Nabi akhir zaman diutus dari bangsa Arab. Pakai sentimennya wong Arab. Nabi akhir zaman dari bangsa Arab. Wis kecewa mereka itu. Diharapkan Nabi akhir zaman dari Bani Israel, kok dari Bani Ismail. Tambah gak cocok mereka ini. Akhirnya ditolak itu. Yang kecuali yang hatinya jujur. Dari kalangan Yahudi itu yang jujur di antara Abdullah bin Salam, itu masuk Islam beliau. Dan beberapa tokoh-tokoh Yahudi, tapi nggak banyak. Nanti dalam perjalanan sejarah ketika turun surah Yusuf banyak yang masuk Islam, orang-orang Yahudi. Puncaknya banyak orang Yahudi yang masuk Islam di masa para sahabat itu ketika Baitul Maqdis takluk di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu baru banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Karena mereka baru melek dan sadar bahwa betul kata dalam Taurat, kekuasaan Nabi akhir zaman itu tembus bumi Syam. Itu terjadi di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu seperti itu. Kalau pas turun surah Yusuf, banyak orang Yahudi terperangah.
kisah Nabi Yusuf itu kisah yang hilang sudah. Dan tidak ada yang tahu kecuali Nabi. Dan Al-Quran turun menceritakan itu dari A sampai Z. Orang Yahudi yang ngerti itu langsung beberapa beriman, bahkan banyak yang beriman ketika turun surah Yusuf. Karena kisah Nabi Yusuf termasuk kisah yang hilang, kisah yang hilang. Tapi Al-Quran menceritakan kembali bahkan dari A sampai Z. Itu seperti itu. Masya Allah. Nah, saya singkat kata singkat cerita, ya kita diceritakan oleh Al-Quran tentang hal itu. Maksudnya apa? Kita jangan seperti mereka gitu maksudnya. Jangan sampai menolak kebenaran gara-gara ya sentimen kesukuan, sentimen kepentingan pribadi atau apapun itu seperti itu. Allah, dan itu terjadi pada siapa misalnya? Abu Lahab misalnya. Abu Lahab kan menolak kebenaran Nabi kita Muhammad SAW karena yang bersangkutan ini kan pengusaha patung, produsen patung. Bahkan ada yang mengatakan produk patungnya Abu Lahab ini sudah diekspor sampai ke India. Pada tahun-tahun di mana Nabi dilahirkan itu sudah ada ekspor patung dari Mekah itu ke India sudah. Itu produknya Abu Lahab CS itu. Nah kalau dia menerima kebenaran Nabi Muhammad SAW, ya gulung tikar usahanya, bisnisnya itu. Tidak mau dia. Makanya ini menolak kebenaran gara-gara kepentingan ekonomi. Abu Jahal. Kenapa dia menolak kebenaran Nabi kita Muhammad SAW? Padahal ini Abu Lahab sama Abu Jahal ini terkenal sangat mencintai Nabi kita Muhammad SAW aslinya. Dan dalam sirah jangan bisa baca bagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab itu sering kepergok dua-duanya sedang menguping bacaan Al-Quran Nabi kita Muhammad SAW ketika sholat malam. Nah, itu termaktub dalam sirah. Dan Abu Jahal ketika dalam perjalanan menuju ke perang Badar ditanya oleh temannya dalam sirah itu, Abu Jahal, bagaimana perasaan kamu kepada Muhammad sebenarnya? Ya dia ngakui bahwa dia cinta sama Nabi, senang sama Nabi sebenarnya. Ya cuma kan ada sentimen pribadi itu dia nggak mau. Dan Abu Jahal itu dalam sirah yang pernah saya baca, itu kalau ketemu dengan Nabi Muhammad SAW ditutupi wajahnya itu dengan surban. Jadi kalau ada Nabi Muhammad SAW papasan, Abu Jahal itu ditutup wajahnya pakai surban. Temannya nanya, ya Abu Jahal, kenapa kamu tutup wajahmu dengan surban kalau papasan dengan Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Kalau aku melihat Muhammad, aku bisa jatuh cinta kepada Muhammad. Itu Abu Jahal ngomong. Itu sirah mencatat itu. Allahu Akbar. Kenapa Abu Jahal kok menolak kebenaran Nabi kita Muhammad SAW? Ceritanya pas Siti Khadijah radhiyallahu anha menjanda, rebutan para kaum lelaki untuk memperistri beliau. Di antara kandidat yang berebut Siti Khadijah adalah Abu Jahal itu. Abu Jahal ini bertekad untuk merebut Siti Khadijah radhiyallahu anha, untuk mendapatkan hati Siti Khadijah radhiyallahu anha. Di tengah kompetisi para kompetitor yang ada itu, di luar dugaan kan, Siti Khadijah ternyata milih laki-laki yang tidak ikut kompetisi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerti Nabi dipilih oleh Siti Khadijah, sakit hati Abu Jahal itu. Sejak itu apa yang Nabi katakan pokoknya salah aja di mata Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu menolak kebenaran Nabi kita Muhammad SAW gara-gara patah hati soal cinta. Itu Abu Jahal. Patah hati soal apa? Cinta. Jadi aslinya dia sangat senang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bukti bahwa beliau ada kedekatan dengan Abu Jahal ya, Nabi kita Muhammad SAW, atau Nabi mengenal betul potensi Abu Jahal itu. Nabi pernah berdoa sama Allah gini, ya Allah, jayakan Islam dengan Amr ibn Hisham atau Umar bin Khattab. Ya Allah, jayakan Islam dengan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Abu Jahal itu, atau Umar bin Khattab. Yang Allah pilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang satu namanya Umar, satu namanya Amr. Jadi nama Abu Jahal itu aslinya Amr. Itu. Dulu nama aslinya Abul Hakam. Orang yang cerdas artinya. Abu Jahal itu dulu orangnya cerdas, Abul Hakam. Kala debat sama Nabi mingkem. Sejak itu disebut Abu Jahal, goblok. Gara-gara kalah debat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis singkat kata singkat cerita, nah, sentimen pribadi entah karena masalah politik, ekonomi, bisnis atau masalah cinta, percintaan dan lain-lain itu jangan sampai
menghalangi kita di dalam menerima kebenaran. Oh, apa ada Ustaz di zaman Nabi berkaitan dengan patah hati soal cinta tapi tetap beriman? Ada. Siapa? Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Itu beliau begitu cerai dari istrinya Zainab radhiyallahu anha, atas perintah Allah Zainab harus dinikahi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kebayang nggak itu? Dan yang melamar Zainab adalah Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu atas perintah Nabi, dan beliau mentaati itu. Walaupun beliau nangis. tapi Rasulullah lebih penting daripada perasaannya. Rasulullah lebih penting daripada perasaannya. Walaupun di belakang hari beliau terhibur dengan janji Nabi berkaitan dengan menikahi seorang wanita yang Nabi janjikan surga, dan lahir dari beliau putra yang sangat soleh, itu Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Itu cukup seru itu cerita cintanya itu. Tapi karena itu perintah Allah, maka Zaid bin Harisah memilih tunduk pada perintah Allah daripada sekedar menurutkan perasaan. Maka kalau kita sanggup mengesampingkan kepentingan pribadi, ekonomi, politik demi untuk mendapatkan kebenaran yang sejati itu, maka kita termasuk orang-orang itu. Nah, Al-Quran itu maunya kita itu seperti itu gitu. Jadi kalau berbicara tentang wahyu, bicara tentang agama, bicara tentang iman, ya kedepankan Allah, bukan kepentingan pribadi yang akan buat kita menolak kebenaran. Bisa dipahami ya? Nah, itu seperti itu. Ya begini-begini kadang enak ngomongnya aja, kadang prakteknya sulit pakai dalil. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Kita nggak usah jauh-jauh. Ini nun sewu nggih, nun sewu. Ini dalam dunia perustatan, dalam dunia perustatan. Sependek yang saya pahami, dan sependek yang saya ketahui, ustadz itu, kiai atau ustadz, kalau ceramah semakin dekat dengan rumahnya semakin nggak berani bicara. Semakin nggak bebas bicaranya. Jadi ustadz itu kalau ceramah di sekitar rumahnya itu semakin dekat dengan rumahnya, sekitar rumahnya semakin nggak berani bicara. Maksudnya nggak berani bicara bebas. Semakin jauh, semakin nggak kenal, semakin bebas ngomongnya itu. Tahu nggak? Kadang mau ngomong apa, tetangganya takut kesinggung karena masuk dalam ceramahnya. Kadang mau ngomong apa, aduh istrinya dengar, itu yang masuk dalam daftar. Kadang, dan disitulah dipertaruhkan apakah kebenaran akan tetap disampaikan, walaupun dengan cara yang sangat baik atau tidak. Itu seperti itu. Nah, saya kayak online gini nih, istri saya pasti memonitor, anak juga memonitor. Sebagian tetangga saya mungkin juga tahu misalnya. Ya, saya sampaikan sebaik mungkin. Ya kadang dikoreksi juga, ya tidak apa-apa. Ya, yang penting kita berusaha menyampaikan kebenaran apa adanya dengan sebaik-baiknya. Itu seperti itu. Termasuk tantangan yang tidak kalah beratnya adalah ketika kemudian yang mengundang dia itu yang salah. Maksudnya bagaimana Ustadz? Contoh gini, ini contoh kasus. Saya itu enggak sekali, sudah beberapa kali lah diundang untuk melerai kasus rumah tangga. Enggak sekali, beberapa kali lah diundang untuk melerai kasus rumah tangga. Saya sebagai hakam lah, juru damai perwakilan laki atau perempuan biasanya. Ya, asal saya bisa ya saya datang, kalau enggak saya mohon maaf. Ini dalam beberapa kasus. Contoh. Ada jamaah ibu-ibu telepon saya. Dalam cerita itu seolah-olah suaminya yang zalim. Tolong Ustadz datang ke rumah. Baik Bu, saya datang. Ada suaminya, ada dia, ada mertuanya. Karena masalahnya dengan mertuanya juga. Saya bilang, coba silakan bicara masing-masing. Saya akan timbang dengan hak dan kewajiban. Karena kalau cuma istri yang ngomong nggak imbang. Suami saya suruh ngomong, istrinya ngomong, suaminya ngomong, mertuanya ngomong. Saya timbang pakai hak dan kewajiban. Karena ada hak dan kewajiban suami istri kan. Karena kadang istri merasa terdolimi, ternyata yang zalim dia gitu. Begitu saya timbang pakai hak dan kewajiban, dalam kasus itu saya bilang gini, Bu, saya mohon maaf ya. Ibu mungkin salah orang ngundang saya bilang itu. Setelah saya timbang pakai hak dan kewajiban, itu ternyata ibu yang salah. Lah itu saya ngomong begitu itu dengan resiko nggak diamplopi. Karena yang ngundang saya kan yang ibu ini gitu. Tapi terlepas diamplopi nggak diamplopi, saya nggak berhitung ke situ. Yang saya tahu adalah ini kebenaran yang saya sampaikan, tapi sebaik mungkin saya sampaikan apa adanya. Terus diamplopi nggak diamplopi saya karepmu wis. Itu urusanku lah.
Nggak, ini non saya ngomong ini kan real terjadi gitu loh maksud saya. Nah kalau orientasi saya amplop, tak belo iku sing bayar aku kok. Paham ya maksudnya ya? Kalau orientasi saya amplop tak belani ibu ini. Wah, Bu. Wah, kan gitu ya. Kalau saya orientasinya amplop. Tapi saya enggak, orientasinya wis pokoknya menyampaikan kebenaran apa adanya dengan sebaik-baiknya. Jangan Pak tuh. Iya Ustadz orientasinya bukan amplop, tapi isinya amplop. Oh bukan itu. Jadi, enggak, ini bisa dipahami nggak maksudnya ya? Kalau orientasi kita kalkulasi materi maksud saya, tak belaan ibu itu, dia yang mengundang saya, dia akan bayar saya. Tapi dalam hal ini beliau yang salah. Saya sampaikan apa adanya. Itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak juga ada orang Rawamangun loh itu. Bapak-bapak ngundang saya. Dia menceritakan tentang istrinya. Saya bilang ini nggak imbang Pak kalau bapak yang cerita. Istri harus ngomong juga, saya bilang itu. Akhirnya saya didatangkan ke rumahnya di daerah Rawamangun sana. Istrinya dan keluarganya. Dia sendiri, nggak ada keluarganya. Saya perwakilan keluarga dia lah. Akhirnya istri saya suruh bicara. Oh benar. Kita timbang pakai hak dan kewajiban. Saya simpulkan, Pak, saya mohon maaf, saya bilang itu. Mungkin bapak salah ngundang orang, saya bilang itu. Dalam hal ini kayaknya bapak yang salah, saya bilang. Saya terangkan, ini. Ya tadi karena alhamdulillah masya Allah orientasi saya dalam menyampaikan kebenaran, saya ngomong aja. Soal dia bagaimana terserah, tapi saya ngomong dengan sebaik mungkin tentunya. Dan tentu dengan memberikan solusi. Bahwa setelahnya bagaimana terserah mereka, karena itu bukan urusan saya, itu urusan rumah tangga mereka. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, ya begitu itu jamak terjadi dalam dunia dakwah, dalam dunia kehidupan sehari-hari kita. Disitulah kita dituntut untuk bagaimana kita berusaha untuk tetap objektif terkait dengan kebenaran itu. Dan saya ulang, ini kadang enak ngomongnya aja, kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah kita ini dalam ayat ini dilatih oleh Allah, diajari oleh Allah, jangan seperti mereka yang menutupi kebenaran hanya karena kepentingan duniawi. Yang tadi lebih siap menukar kesesatan, lebih suka menukar petunjuk dengan kesesatan. Artinya mereka lebih suka sesat daripada mendapatkan petunjuk. Lebih suka mendapatkan adab daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita jangan menjadi orang yang seperti itu gitu maksudnya itu. Ini maaf kita semua belajar ya. Saya ngomong juga masih belajar. Yes, ini semua kita belajar untuk bisa seperti itu. Allah. Walaupun saya ulang, menyampaikan kebenaran tetap harus dengan sebaik-baiknya ya. Jangan tidak sebaik-baiknya, karena kebenaran yang disampaikan dengan cara tidak baik bisa ditolak juga. Karena kan kemasan itu juga penting. Nah, kenapa kemaksiatan itu kadang lebih bisa diterima? Karena yang menawarkan dengan menggunakan bahasa-bahasa atau menggunakan kemasan-kemasan yang bagus. Maka kita dalam menyampaikan kebenaran pun itu juga harus dengan kemasan-kemasan yang bagus supaya diterima kebenaran itu. Jadi jangan kaku juga, harus memperhatikan fikih dakwahnya juga. Itu seperti itu. Tapi kebenaran tetap disampaikan apa adanya dengan sebaik-baiknya. Itu seperti itu. Jadi mereka menyembunyikan ciri dan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab yang ada pada mereka yang menyatakan kerasulan dan kenabian bagi beliau. Mereka menyembunyikan hal tersebut agar kepemimpinan mereka tidak hilang, juga apa-apa yang biasa mereka terima dari orang-orang Arab berupa hadiah-hadiah dan pemberian-pemberian sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka. Mereka khawatir semoga Allah melaknati mereka yang seperti itu maksudnya. Jika menampakkan hal tersebut, orang-orang akan mengikutinya sekaligus meninggalkan mereka. Padahal Allah jamin mereka yang mulia di saat jahiliyahnya, mulia pula di saat Islamnya. Itu dijamin oleh Nabi badan. Jadi kalau ada tokoh yang ditokohkan sebelum masuk Islam tetap ditokohkan oleh Nabi. Contohnya siapa? Abu Sufyan dan beberapa abu-abu yang lain. Itu ketika mereka tokoh di masa jahiliyahnya, begitu masuk Islam tetap ditokohkan. Sa'ad ibn Ubadah itu tokoh dari kalangan orang-orang Ansar. Ketika masuk Islam tetap ditokohkan beliau oleh Nabi. Jadi Islam itu tidak lantas kemudian
karena sebelumnya tokoh itu masuk Islam nggak dapat posisi, enggak, tetap diberi posisi oleh Nabi sebagaimana dia tokoh sebelumnya. Ya tentu sesuai dengan perannya sebelumnya, itu seperti itu. Jadi tidak akan kemudian kalau tokoh terus direndahkan, enggak. Kalau dia tokoh tetap ditokohkan. Pemimpin satu kaum tetap jadi pemimpin satu kaum, tidak akan dicopot oleh Nabi. Itu jaminan dari Nabi kita Muhammad SAW. Mereka yang mulia di masa jahiliyahnya, maka dia mulia saat Islamnya. Jadi mereka yang tokoh sebelum masuk Islam, ketika masuk Islam mereka akan tetap ditokohkan. Jadi tidak terus direndahkan. Maka kita pun juga demikian. Tentu dalam peran kapasitas yang sesuai, tidak dalam peran yang tidak sesuai, maksudnya begitu. Jadi ini kepala suku, ya udah tetap jadi kepala suku. Kalau Pak RT tetap Pak RT, tetap Pak RW gitu. Jadi mau dia sebelumnya tokoh apa, nanti begitu masuk Islam ya tetap dalam ketokohannya itu, tidak dicabut ketokohannya. Itu seperti itu. Bahkan di antara prinsip dalam Islam adalah kita diperintah untuk menghormati pemimpin satu kaum. Dan ini metode dakwah ini. Jadi jangan mentang-mentang kita datang ke satu wilayah karena ini orang-orang non-muslim untuk kita merendahkan, tidak boleh. Sebagaimana masyarakat yang menghormati tokohnya, maka kita pun harus menghormati tokohnya. Nah, itu perintah Nabi kita Muhammad SAW. Itu seperti itu. Mereka khawatir semoga Allah melaknati mereka yang menutupi kebenaran tadi itu ya. Jika menampakkan hal tersebut, orang-orang akan mengikutinya sekaligus meninggalkan mereka. Maka mereka menyembunyikan hal tersebut guna mengukuhkan apa-apa yang dahulu biasa mereka dapatkan, yaitu harta yang sangat sedikit. Karena kalau dibandingkan akhir kan nggak ada apa-apanya. Mereka pun menjual diri mereka dengan harta yang sedikit itu. Mereka mengganti petunjuk, kebenaran, kepercayaan terhadap Rasul dan iman kepada apa-apa yang dia bawa dari Allah Ta'ala dengan harta yang sedikit itu. Sehingga mereka pun sangat-sangat merugi di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Di dunia karena sungguhnya Allah Ta'ala telah menampakkan kebenaran Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa-apa yang Allah tetapkan untuknya. Dan Allah memberikannya ayat-ayat yang nyata dan dalil-dalil yang pasti, sehingga orang-orang yang dahulu takut mengikutinya pun berubah menjadi mempercayainya dan menolongnya dalam memerangi mereka, sehingga mereka kembali membawa kemurkaan yang berlipat ganda. Dan Allah Ta'ala pun mencela mereka dalam kitabnya pada banyak ayat. Di antaranya adalah ayat yang mulia ini, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit atau murah, yaitu kemewahan hidup di dunia, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perut, melainkan api. Itu sungguhnya yang mereka makan dari hasil menyembunyikan kebenaran adalah api yang bergejolak dalam perut mereka di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah An-Nisa ayat 10 itu, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, itu neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah Muhammad SAW disebutkan bahwasanya beliau bersabda, orang yang makan atau minum di bejana emas dan perak, sungguhnya dia sedang menyalakan api neraka jahanam di dalam perutnya. Ini istilah ya, istilah memakan api dalam perutnya itu apa yang mereka makan dari hasil transaksi menjual kebenaran itu tidak membawa keberkahan sama sekali, justru itu akan membawa kecelakaan bagi mereka baik di dunia ini terlebih di akhirat nanti kalau enggak tobat. Tapi kalau tobat insya Allah dan pastinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Kalau nggak ada saya teruskan, maksud saya gitu. Monggo silakan. Kalau nggak ada nanti saya teruskan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan. Kalau ada ya, oke, monggo Pak. Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya pernah diskusi sama teman-teman mengenai rusak dalam sholat. Oke. Saya pernah naik ke galauan atau ke tindakan saya ini benar atau salah. Oke. Karena saya pernah waktu selesai
Nah, waktu sholat saya langsung duduk. Tapi kemudian saya sadar, wah, saya kan masih bisa berdiri. Itu sesungguhnya gimana Pak? Baik. Tapi kemudian saya makanya begitu sholat di rumah, saya berdiri dulu, baru duduk. Ya. Ini yang baiknya gimana? Bagus. Yang benarnya adalah untuk sholat fardu itu wajib berdiri bagi yang mampu. Itu dulu ya rumusnya ya. Untuk sholat fardu, kalau sholat sunnah dari awal duduk tidak ada masalah. Kalau untuk sholat fardu wajib berdiri bagi yang mampu. Itu rumus dulu. Saya ulang ya, wajib berdiri bagi yang mampu. Sehingga di fikih itu dikatakan begini, kalau seseorang masih mampu berdiri, wajib berdiri. Adapun rukuk sujudnya semampunya. Saya ulang ya, kalau seseorang masih mampu berdiri, wajib berdiri. Rukuk sujudnya semampunya. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu boleh dari awal duduk. Tapi ada beberapa orang jalan bisa Ustaz, tapi sholat langsung duduk. Gini, ada beberapa orang itu kalau jalan kuat, tapi kalau berdiri tidak kuat kadang. Nah, langsung duduk nggak apa-apa. Kan ada orang itu keliengan kalau berdiri misalnya. Atau nun sewu kakinya nggak bisa nyanggah lama, pasti saya itu duduk, tidak apa-apa kalau gitu. Tapi kalau masih bisa gagah berdiri. Sujud rukuknya semampunya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ngaten nggih? Sami-sami. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo, Pak. Ini orang yang sudah meninggal itu katanya surga dan neraka itu yang surga sekarang orang itu kalau surga itu neraka. Orang apa? Yang meninggal. Oh, baik, sampun. Secara umum yang sampai kepada kita informasinya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW, orang yang sudah meninggal saat ini tertawan di alam barzakh. Alam barzah itu sebelum alam gerbangnya akhirat, sebelum kiamat dan yaumul ba'ats, mahsyar dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong, Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Loh, kok ngomong Ustaz, katanya mati. Berarti dia enggak mati. Tapi kata Qur'annya mati raganya. Kok ngomong ruhnya? Apa kata ruhnya? Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Berarti orang kalau udah mati dia nggak di dunia lagi, Pak. Untuk apa kembali ke dunia? Kata orang itu, yang mati itu ngomong, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Kata Allah, kalla, tidak boleh, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan seperti itu pasti diucapkan tapi percuma tak berguna karena udah mati. Wa min waraihim barzakh, dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding yang kokoh, hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah. Jadi saat ini orang-orang yang sudah meninggal itu tertawan di satu alam namanya alam barzakh. Di sana ada dua kapling, Pak. Kapling yang dirahmati namanya taman-taman surga. Ada kapling yang dimurkai oleh Allah namanya sijin atau hufra min hufar niron, jurang-jurang neraka. Naudzubillah min syarri yang kedua ini. Jadi ada yang kuburnya seperti taman-taman surga, ada yang kuburnya seperti jurang-jurang neraka. Untuk yang kedua ini naudzubillah min syarri dzalik. Ada ulama yang menerangkan ada kubur itu sesekali seperti taman-taman surga, sesekali berubah seperti jurang-jurang neraka. Siapa ini? Orang yang ketika mati ada tinggalan kebaikan dan keburukan sekaligus yang belum ditobati, keburukan yang belum ditobati, yang itu terus terjadi sepeninggal dia. Contoh. Pas jam-jam sholat, kuburnya
menjadi taman-taman surga karena dia senang nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang majelis taklim. Pas jam 10 malam kuburnya jadi jurang-jurang neraka. Rupanya dia pernah ngajari orang main gaple. Ilmunya bermanfaat. Akhirnya orang main gaple gara-gara dia. Itu kalau nggak tobat, kalau nggak ditobati, dan ilmunya bermanfaat itu. Buat orang main gaple. Akhirnya setiap ada orang main gaple, kuburnya jadi jurang-jurang neraka. Pas ada orang sholat, kuburnya jadi taman-taman surga. Itu kata, makanya mumpung kita masih hidup, taubati hal-hal buruk yang pernah kita lakukan, apalagi yang pernah kita contohkan atau yang pernah kita ajari. Kita tobati. Mungkin udah lupa ya yang lalu sudah berlalu, yang penting tobati semuanya. Kita tobat sehingga mudah-mudahan kita semua diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Ngoten Bang nggih? Nggih. Ada lagi monggo yang lain? Monggo Pak. Nggih. Bagaimana kebaikan orang kafir Nggih. dinilainya? Pertanyaannya ini, orang kafir itu berbuat baik apa pahalanya? Karena saya tahu pengetahuan saya sampai hari ini, ya orang kafir itu tidak di surga ya. Nggih. Baik. Sependek yang saya pahami dalam Islam, ini keyakinan kita ya, bahwa orang kafir itu akan mendapatkan kebalasan untuk kebaikannya itu hanya di dunia saja dan tidak di akhirat. Karena kadang kebaikannya terlalu banyak sehingga kadang tidak terbalas sepanjang usianya. Allah puncai, kata Imam Al-Qurtubi, dengan mati yang indah. Jadi kadang mati yang indah itu adalah bagian dari cara Allah membalas kebaikan mereka di dunia ini. Karena mutlak bagi siapapun yang ingin mendapatkan balasan di akhirat, dia harus terdaftar, harus registrasi, dan itu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, menarik. Satu saat saya diskusi sama seseorang gitu ya. Loh, berarti dalam keyakinan Ustadz, orang di luar Islam walaupun baik kalau mati masuk neraka. Saya bilang dalam keyakinan kami, iya, saya bilang itu dalam keyakinan kami. Kalau gitu kasihan dong Ustadz, tokoh-tokoh di luar agama Islam yang baik-baik. Dia sebut beberapa tokoh-tokoh. Terus saya bilang juga, ya kalau menurut keyakinan mereka yang di luar Islam itu, tokoh-tokoh kami Muslim itu masuk surga atau masuk neraka? Kata dia, iya sih masuk neraka juga sih. Ya sudah, berarti kan ini kan soal keyakinan, saya bilang gitu. Ya sudah, kita kan lakum dinukum waliyadin, kan seperti itu. Itu satu dulu. Yang kedua, saya teringat ceramahnya dokter Zakir Naik gitu. Iya, beliau cerita gitu. Pernah ada orang nanya itu, Pak, bagaimana pendapat Anda tentang orang di luar Islam yang baik sekali? Kenapa dia kemudian kok tetap masuk neraka, sementara orang Islam kok bisa masuk surga? Kata beliau itu gini, Anda kuliah dan terdaftar sebagai mahasiswa, Anda kuliah sampai selesai, diwisuda nggak? Pasti diwisuda. Nah, menemani Anda, ada orang menemani Anda kuliah dari semester 1 sampai selesai, dia diwisuda nggak? Enggak, karena dia tidak terdaftar. Nah, orang berbuat baik di dunia ini akan diakui kebaikannya kalau dia terdaftar. Kalau nggak terdaftar, nggak diakui, maka dia nggak akan diwisuda. Dan itu adalah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syahadat itu. Itu kalau kata beliau begitu. Nah, saya pas dengar ceramah beliau itu, saya ingat teman saya sendiri. Saya dulu waktu kuliah, zaman saya tak tahu zaman sekarang, zaman saya kuliah dulu. Kalau di STPDN enggak bisa, kalau di STPDN. Yang di kampus umum ya. Saya dulu zaman saya kuliah itu kadang ada teman pondok itu ikut kuliah sama saya. Bahkan di Jakarta Utara itu ada pemilik yayasan, dia punya perguruan tinggi. Dia ikut kuliah dari semester 1 sampai selesai, tapi dia enggak diwisuda dia. Karena dia cuma ngikut aja. Tapi enggak terdaftar sebagai mahasiswa. Nah, teman saya tadi juga gitu, ketika saya diwisuda dia enggak diwisuda. Kenapa? Karena dia tidak terdaftar sebagai mahasiswa resmi. Dia cuma ikut kuliah aja, walaupun dia mungkin lebih rajin dari saya. Itu seperti itu. Nah, satu dulu. Itu yang berapa tadi ya? Satu lagi misalnya. Oke,
anggaplah kebaikan orang di luar Islam itu tetap dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Maka itu serupa dengan perbendaharaan yang akan ditampakkan oleh Allah kepada mereka. Ini kebaikan kamu, silakan dinikmati. Cuman masalahnya untuk ngambil perbendaharaan itu kan butuh kunci. Ya, dia nggak punya kuncinya ya. Apa kuncinya surga itu? Miftahul jannah la ilaha illallah. Dia nggak la ilaha illallah. Dia nggak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia nggak pegang kuncinya. Jadi kalaupun kemudian perbendaharaan mereka ada di surga, mereka nggak bisa ngambil. Dia nggak punya kuncinya kok. Itu kata para ulama itu gitu. Makanya kuncinya itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Maka bersyukurlah bagi siapapun yang diberi hidayah iman Islam. Saya teringat Pak perkataan seseorang di TV saat itu. Beliau mu'alaf. Beliau bilang gini sama saya. Di TV itu dia ngomong gini, mohon maaf. Kalau saya memilih Yahudi, saya kehilangan 2 nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Kalau saya masuk Nasrani, saya kehilangan 1 nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah saya masuk Islam. Saya dapatkan seluruh nabi. Karena dalam Islam kita tidak boleh mengingkari 1 nabi pun, termasuk Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi dan rasul. Saya kira nggak tahu lagi. Allah alam. Baik, monggo Pak, sami-sami. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah ya. Betul. Ketika saya melakukan permohonan, misalnya naik haji tapi tidak mampu, tapi saya tetap berdoa. Karena kan Allah Maha Kuasa segalanya. Memang ada yang menyerah juga. Kamu gimana naik haji tidak punya kemampuan baik dari harta dan sebagainya. Saya tetap berdoa terus. Karena yakin saya Allah itu Maha Kuasa, apapun yang kita minta insya Allah berkata. Karena tadi tidak boleh putus asa dengan harapan. Bagaimana itu? Baik sama-sama. Saya ngomong secara fikih dulu ya. Fikih itu realistis. Jadi gini, fikih itu gini dalam mazhab Syafi'i. Bagi orang yang belum berhaji, begitu masuk musim haji wajib niat haji. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi setiap masuk musim haji dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Begitu masuk bulan Syawal, Dzulqa'dah sebagian Dzulhijjah. Begitu masuk bulan haji, setiap yang belum haji wajib niat haji. Jadi pertama Bapak niat aja. Setiap masuk bulan Syawal niat haji. Niat aja, niat. Artinya Bapak sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, Bapak siap. Saya alhamdulillah Masya Allah, karena dari sebelum haji saya sudah biasa begitu. Sampai sudah haji sekarang pun kalau masuk bulan Syawal saya niat haji. Walaupun sudah nggak wajib bagi saya karena sudah sekali haji. Insya Allah haji lagi insya Allah nanti, amin insya Allah. Jadi niat aja Pak. Nah niat itu apa? Al-qasdu, kesengajaan kuat. Karena kesengajaan kuat, maka kita harus buktikan dengan usaha, dengan nabung. Ya tentu semampu kita aja. Itu mohon maaf, tukang pemulung, guru honorer yang akhirnya berangkat setelah nabung 15 tahun, itu kan nabung sehari 2.000, ada yang 5.000. Ya kalau mau cepat sih 2.000 US dollar, 5.000 US dollar itu cepat berangkat insya Allah. Tapi itu kan ceritanya dia tetap berangkat dengan izin Allah. Artinya gini Pak, udah Bismillah kita nabung aja. Saya yang tadi di Almanar saya cerita ya, saya pas nabung haji dulu, saya ngomong ini sama Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tabungan saya ini nggak akan sanggup membuat saya berangkat haji. Berapa tabungan, kemampuan saya menabung berapa? Tapi ini sebagai bentuk ketaatan hamba kepadamu, usaha. Alhamdulillah Masya Allah berangkat dari arah yang tidak diduga-duga. Karena berangkat haji itu kan ada yang abidin atas biaya dinas, ada yang Haji Mansur halaman kena gusur, ada yang ya itu ya kalau ya termasuk min hasil itu termasuk haji tenan, ngedeni tenanan itu ya ada. Loh, Bapak jangan menduga Bapak akan berangkat lama. Bapak baik sangka aja sama Allah, insya Allah cepat, insya Allah baik sangka aja. Nanti Allah yang ngasih jalan, tidak tahu bagaimana ceritanya.
Kan kita tidak tahu Pak, kalau Allah berkehendak kan nggak ada yang tidak mungkin. Udah niat. Iya baik. Nah andaikan ini mohon maaf ya, ini fikih ini ya. Andaikan misalnya seseorang yang belum haji itu meninggal sebelum haji, tapi dengan cara tadi itu ya, paling tidak sudah dapat pahala haji sekali utuh. Sudah dapat pahala haji sekali utuh. Walaupun dia misalnya nggak jadi berangkat, tapi insya Allah lah, insya Allah. Nggak harus sekarang, mungkin kapan nanti. Tapi nggak usah mikir masih lama, baik sangka aja sama Allah, cepat insya Allah. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Baik sangka aja terus sama Allah. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo. Nggih. Bagus. Di fikih itu yang saya pelajari, sholat syukrul wudhu itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dia sholat sunnah mutlak. Kalau bapak sepakat bahwa syukrul wudhu itu sholat sunnah mutlak, maka dia dilarang dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Tapi kalau bapak meyakini sholat syukrul wudhu itu sholat sunnah muqayyad itu ada sebabnya gitu ya. Sebab wudhu makanya kita mau syukrul wudhu gitu. Kalau bapak memahami itu sebagai sholat sunnah yang du sababin, punya sebab atau muqayyad, maka bapak boleh mengerjakan walaupun pada waktu yang terlarang. Wallahu a'lam. Kalau bapak nanya saya, pilih mana Ustadz? Gini, kalau ada dua dalil, yang satu melarang, yang satu membolehkan, pilih yang melarang. Jadi sebaiknya nggak usah syukrul wudhu saat waktu-waktu yang terlarang. Kalau kaidahnya bunyinya idza jtama'al halal wal haram quddimal haram. Kalau ada dalil yang membolehkan, ada yang melarang, kedepankan yang haram, yang melarang. Jadi kalau ada dalil yang membolehkan, ada dalil yang melarang, kedepankan yang melarang. Karena ini masalah ibadah, kecuali masalah muamalah. Kalau masalah muamalah, hukum asalnya adalah boleh, hingga ada dalil yang melarang. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Boleh Pak Ahmad, boleh. Ustaz, saya bertanyain masalah adab mungkin ya. Oke. Hukumnya seperti apa? Tidak perlu kalau habis sholat kita salaman gitu. Kalau habis sholat, bagaimana seandainya orang akan kita salamin lagi doa misalnya, atau lagi zikir? Ya. Adabnya hukumnya bagaimana? Bagus. Iya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan salamannya orang setelah sholat, beliau mengatakan begini: bersalamannya seseorang, dua orang muslim maksud saya, itu adalah kebaikan yang mutlak dilakukan kapan saja, termasuk setelah sholat. Saya ulang ya, salaman dua orang muslim itu adalah kebaikan yang mutlak, yang bisa dilakukan kapan saja, termasuk setelah sholat. Hanya saja jangan sampai perbuatan itu mengganggu saudara kita. Jadi kalau misalnya kita tahu saudara kita lagi berdoa nih, jangan paksa salaman. Jadi jangan paksa apa? Salaman. Atau lagi zikir khusyuk, jangan paksa salaman. Kenapa? Karena takutnya mengganggu yang bersangkutan. Mau lagi doa nih, kita ajak salaman, jangan. Atau dia lagi zikir khusyuk, jangan diajak salaman, kasihan, takutnya mengganggu. Biarkan dia asyik dalam zikirnya. Dan jadi salaman ini kalau Imam Nawawi yang saya pahami, saya bermadzhab Syafi'i kata Imam Nawawi, ini perkara kesunahan yang mutlak kapan saja termasuk selesai sholat. Tapi itu dengan catatan tentunya ya, jangan sampai kita mengganggu orang lain. Ini ada kejadian kisah nyata itu. Jadi seusai sholat ada sebelah kanan ngajak salaman, oke kita salaman. Sebelah kiri melotot, wah ini repot nih. Sebelah kanan ngajak salaman, sebelah kiri ngajak berantem ini. Ya sudahlah, orang beda-beda. Jadi yang penting nonton ya Pak Ahmad ya, Haji Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Ya mau yang lain silakan. Kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah. Untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.